Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Kingkin dan teman-teman semua. Saya, Ketua Kelompok 2, akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini terkait tugas kelompok pada hari ini tadi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung memulai diskusi dengan memberi kesempatan kepada teman-teman semua jika ada yang bisa ataupun memberikan pendapat dari soal tersebut, nanti silahkan unmute saja untuk langsung menjawab. Untuk soalnya kira-kira perlu dibacakan lagi nggak? Atau di share screen aja? Share screen aja. Di share screen aja. Oh, oke. Oke, untuk soal mungkin sudah bisa dilihat di laptop masing-masing atau di HP masing-masing. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan bilakah penerapan asas obligator pada perjanjian di atas. Mungkin teman-teman semua ada yang sudah menemukan jawabannya atau bisa memberikan pendapatnya. Saya bisa. Oke, silakan Monica. Pertanyaannya, jelaskan bilakah penerapan asas obligator pada perjanjian di atas. Jadi, asas obligator adalah asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat. Tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata. Jadi, asas obligator itu terjadi ketika Tuan B sebagai pembeli telah bersepakat untuk melakukan jual beli pada tanggal 1 Januari 2021. Demikian. Ya, betul. Setuju. Iya sih, kalau dari aku pribadi, kalau dari soal ilustrasi sesuai. Gimana yang lain? Iya, gitu juga jawabannya. Sesuai sih. Oh ini. Oke, nanti Diki, saya minta ada yang sebagai notulensi untuk mencatat jawaban dari yang sudah jawab tadi. Yang mau notulensi tadi siapa? Immanuela ya tadi yang notulensi ya. Oke, lanjut. Ini mau yang bisa dulu atau urut aja nomor 2, 3 atau yang bisa dulu? Bebas kita diskusi malam ini. Yang bisa dulu aja kayaknya. Oh, yaudah. Gimana? Terserah deh, terserah. Urut aja kali, biar yang nyatet juga enak. Oh iya, benar. Oh iya, oke. Nomor 2, silakan. Teman-teman yang nomor 2 yang berapa ini? Jadi pertanyaannya adalah jelaskan penerapan asas fakta unsur tanda. Ini kurang jelas. Ulangin ya. Pertanyaannya, jelaskan penerapan asas fakta unsur fanda pada perjanjian di atas. Sebelumnya, aku mau jelasin kalau asas fakta unsur fanda atau disebut juga asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut itu berlaku sebagai undang-undang, di mana kalau misalkan perjanjian tersebut dilanggar, maka akan melanggar ketentuan isi dari ketentuan undang-undang tersebut. Kemudian pada kasus ini, penerapan asasnya itu terdapat pada
kalimat Tuan A sebagai penjual, Tuan B sebagai pembeli telah bersepakat untuk melakukan jual beli pada tanggal 1 Januari 2021. Dan dalam perjanjian ditetapkan bahwa beras adalah beras putih kualitas baik dengan merek Subur Jaya sesuai contoh yang ada di milik toko penjual. Kemudian jumlahnya 100 karung, setiap karung berisi 25 kg dan harga setiap karungnya adalah 150.000. Dibayar tunai pada saat beras diantar ke tempat pembeli. Di mana pada pernyataan di atas terdapat unsur kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak A dan pihak B sebagai pembeli dan penjual, di mana kedua belah pihak itu harus memenuhi hak dan kewajibannya dalam perjanjian jual beli. Nah, perjanjian jual beli ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1458 yang berbunyi bahwa perjanjian jual beli jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Maka dalam kasus itu ada asas fakta sunt servanda atau asas kepastian hukum tentang jual beli. Maka kalau misalkan kedua belah pihak ini tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak melakukan prestasi atau perjanjian ini dibatalkan, sama saja dengan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini di pasal 1458. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bagaimana teman-teman? Bagaimana teman-teman sependapat kalau misalnya jawabannya yang dari tadi dari Afrida setuju? Setuju sih. Oke. Kalau setuju nanti ini ya yang tadi Immanuel ya tulis nanti dikirim aja biar langsung ditulis di notulen. Lanjut nomor 3. Nomor 3 itu soalnya sebutkan yang termasuk syarat yang secara tegas dan merupakan pokok dalam perjanjian. Mungkin saya pribadi nyoba beropini tentang soal kasus ilustrasi tersebut. Jadi kalau dilihat dari soalnya, di sini ada 2 pokok, sebutkan syaratnya. Nah, tapi sebelum kita mengetahui syarat yang pokok secara tegas itu apa, jadi saya akan menyebutkan dulu pengertian dari syarat pokok tersebut. Syarat pokok merupakan syarat yang selalu berbicara soal objek dari perjanjian tersebut. Objek yang dimaksud di sini tergantung dari sebuah perjanjian, misalnya jual beli, yang berfokus pada berapa harga dan barang apa yang diperjualbelikan. Nah, jadi kalau misalkan disangkut pautkan dengan soal ilustrasi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya objek dari perjanjian tersebut adalah jual beli beras dengan merek Subur Jaya. Dan untuk nominalnya berapa harganya itu 150.000 dengan jumlah 100 karung dengan isi berat 1 karung itu 25 kg. Jadi kalau bisa disimpulkan syarat pokoknya itu jual beli beras dengan Subur Jaya, jumlah 100 karung, setiap karung 25 kg dan harga setiap karungnya itu 150.000. Itu syarat pokoknya. Iya nggak sih? Iya. Setuju. Boleh langsung dilanjut nomor 4 nggak? Kan berhubungan. Boleh. Oh iya, berkesinambungan ya. Jadi lanjut aja kalau misalnya ini udah benar. Jadi nomor 4 itu kan syarat tegas, syarat tambahan. Nah,
syarat tegas syarat tambahan ini tadi yang saya pahami dari contoh yang diberikan sama Bu Kinkin itu kan salah satu contohnya diserahkan di rumah, maksudnya barang tuh diserahkan COD gitulah pokoknya kan. Nah, jadi yang syarat dari soal itu, syarat tambahannya itu dibayar tunai saat beras telah diantar ke tempat pembeli. Setelah itu, beras harus diantar setelah pembeli membayar harga secara tunai. Sama yang terakhir, pembeli meminta kepada penjual untuk memberikan beras yang stok baru dari karung-karung yang ada. Itu syarat tambahannya. Maaf, Diki, masih off cam. Mute itu masih. Sorry. Iya, sependapat. Soalnya Ibu Kingkinnya tadi bilang kan tadi siang kan kalau misalnya contoh dari syarat tambahan itu kan barang yang dibeli jika barang diantar di rumah gitu. Kebetulan juga soalnya ini jadi udah jelas ya, udah pasti bener ya. Iya, Oke. gitu. Lanjut. Nomor 5 deh. Boleh Iya, deh. iya. Gue ini ngejawab pertanyaannya kan mana yang merupakan syarat diam-diam dalam perjanjian tersebut kan yang dijelasin dalam PowerPoint itu. Kalau menurut tanggapan gue sih saat dalam perjalanan karung berasnya itu ditutupi dengan terpal agar terhindar dari panas dan hujan. Mengapa sih kayak gitu? Karena dalam syarat diam-diam perjanjian ini boleh ditulis, boleh enggak juga gitu sih menurut gue. Apa ada yang enggak sependapat gimana? Iya. Setuju. Benar. Tadi juga kebetulan ibunya ngasih contohnya juga ilustrasinya gitu. Jual beli barang itu beras juga yang harus ditutup kalau misalnya Iya benar. ya kan? Iya, Jadi iya. udah jelas. Ngambil contoh dari ibunya aja sih. Iya. Lanjut. Nomor 6. Aku mau jawab diskusi nomor 6 ya. Di situ pertanyaannya kan di mana dalam kasus tersebut yang dinyatakan sebagai syarat atau klausula penyampingan dalam perjanjiannya dan harus dijelaskan kenapa dinamakan. Jadi syarat klausula penyampingan itu merupakan syarat yang dikesampingkan karena sifat dari syarat tersebut adalah mengurangi pertanggungjawaban dari penjual. Sebagai contoh, seperti yang kita dengar di Zoom Ibu Kinkin tadi, misalkan kalau kita lagi belanja di toko obat itu ada ada tulisan jika misalkan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau tidak dapat dikembalikan. Nah, itu kan berarti mengurangi pertanggungjawaban dari penjual tersebut. Sama seperti pada kasus yang ini, di situ tadi ada tulisan di kasusnya bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Sama berarti dengan contoh yang diberikan Ibu Kinkin. Maka dari itu kita sebagai pembeli kalau di kasus ini harusnya lebih hati-hati dalam melakukan transaksi supaya kita mendapatkan barang sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Iya. Sependapat. Oke. Jadi nomor 6 tadi udah jelas kalau misalnya klausula itu atau penyampingan itu tadi di situ juga keduanya sepakat kalau misalnya barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Jadi udah jelas kasusnya ada di situ perjanjiannya. Lanjut untuk soal nomor 7. Di sini coba bacain dulu. Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat yang mana yang tidak tampak dalam uraian kasus di atas. Nah, berarti di sini kita harus tahu dulu pasal 1320.
Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu dulu, udah tahu kalau misalnya pasal 1320 itu apa? Iya, jadi pasal 1320 itu kan menyebutkan 4 syarat perjanjian. Yang empat atau tiga ya? Yang pertama tuh sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Itu kecakapan untuk membuat suatu perikatan sama suatu hal tertentu. Yang terakhir suatu sebab yang halal. Nah, kalau menurut saya dalam soal itu sebetulnya semuanya itu sudah memenuhi syarat dari keempat syarat ini. Iya, iya, Nah, iya. jadi Iya, kedua. berarti syaratnya nampak semua dalam kasus itu. Apa ada yang berpendapat lain? Kan ini soal nomor 7 itu lebih tepatnya kayak rangkuman dari soal-soal yang sebelumnya kan ya. Sedangkan soal sebelumnya itu udah jelas kalau misalnya setiap syarat itu ada. Jadi ya dari pasal 1320 ini udah jelas kalau misalnya syarat itu semua nampak pada kasus tersebut. Iya nggak? Jadi udah setuju ya? Benar sih. Oke. Oke. Oke, lanjut lagi terakhir nih. Apa yang menjadi objek prestasi pada contoh perjanjian tersebut? Apa akibat hukumnya jika syarat tersebut tidak jelas atau tidak tertentu? Jelaskan. Nah, berarti di sini ada 2 poin nih. Apa yang menjadi objek prestasi dan apa akibat hukumnya jika syarat tersebut tidak jelas atau tidak tertentu. Nah, untuk objek atau prestasinya itu apa sih? Dari kasus tersebut ya karung beras itu tadi nggak sih? Objeknya jual beli karung beras. Beras. Iya, beras tadi kayaknya. Tapi yang saya catat tadi dari ibunya, objeknya itu harga dan barangnya. Berarti nominal harga sama barangnya. Barangnya beras sama nominal harga beras itu. Iya ya, dua itu, harga sama barang apa. Itu untuk objek atau prestasinya. Terus kan tadi di akhir ilustrasi kasus dia itu karena terjadi gerimis yang menyebabkan karung bagian atas basah dan sebagian karung basah. Nah, itu dia mencairkan barang yang tidak boleh mengantarkan beras sebelum. Ada kejadian yang tidak bisa kita duga, yaitu terjadi gerimis. Nah, tapi di sini si penjual itu tidak mengantisipasi, tidak melakukan kehati-hatian kalau misalnya dalam pengantaran barang, apalagi yang rawan seperti beras itu, kan biasanya kalau di truk-truk itu kan biasanya ada ditutupin terpal gitu kan, biar nggak terjadi entah itu kepanasan atau itu kehujanan. Nah, tapi sedangkan di sini sudah sepakat barang yang sudah beli tidak bisa ditukar, tapi dari si penjual itu tersebut melakukan kelalaian, tidak menutup bagian atas truk, akhirnya si beras itu jadi kena air. Berarti tidak tercapainya jual beli beras tersebut berarti ya? Wan prestasi ya? Iya, berarti wan prestasi berarti. Apa gimana? Cacat perjanjiannya. Tapi kalau beras itu udah sampai ke tangan pembelinya, tapi kan ada syarat, nggak boleh dikembalikan. Itu gimana? Kalau menurut pendapatku pribadi dari yang aku lihat, kalau itu penyebabnya adalah kelalaian penjual, setahuku seharusnya ada ganti rugi. Menurut aku ya, karena
ini bukan kelalaian dari pembelinya. Kalau misalkan yang tadi kan yang klausa tadi itu tidak dapat dikembalikan kalau kita tidak teliti melihat barang. Tapi kalau ini kan itu dalam masa pengantarannya dia nggak hati-hati, nggak dia tutupin padahal gerimis kayak gitu. Gimana teman-teman yang lain? Ya, ya, ya. Jadi kesimpulannya, bukan prestasi karena kelalaian dari si penjual dan si pembeli berhak menuntut ganti rugi. Oke, setuju untuk jawaban nomor 8? Sepakat. Ya, perjanjian berarti sepakat. Oke. Jadi itu tadi. Immanuela tadi udah nyatet kan? Ya, udah dicatat. Jadi nanti tugasnya langsung aja dikirim. Untuk recordnya si Akbar udah? Oke. Jadi makasih buat teman-teman semua udah berjalan dengan lancar diskusi kita malam ini. Semoga dengan diskusi ini kita bisa menambah wawasan serta mengerti apa yang atas mata kuliah kita hari ini, yaitu tentang soal klasifikasi perjanjian, isi perjanjian, sampai tadi asas perjanjian. Mungkin itu saja cukup. Mohon maaf Bu Kingkin apabila dalam diskusi kami terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Mohon maaf karena kami juga sedang tahap belajar. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih kasih teman-teman semuanya. teman-teman.